Berarti kasih ya. Apa ini? Artinya kan berapa nanti Pak tahun ini Pak kira-kira Pak ininya? Cuma kira-kira 100% yang di dalam ini 800-an ya Pak. Wah. Ya, ini kan rata-rata 5 bangku Pak Tegur. 1 5. Sampai sebetulnya yang SMP kan itu satu. Itu lumayan yang terdekat ya kontribusinya dari supaya nanti sekarang itu semua juga kira-kira. Kita rapat Zoom meeting di tempatnya Pak. Kita konfirmasi lagi bahwa seperti yang misalnya gerejanya yang buton. Natal itu kan sudah rutin ya, artinya hari-hari besar keagamaan itu kan sudah rutin. Dan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Forkopimda ini adalah bagian yang rutin. Tetapi justru rutinitas itu kita selalu mengawali dengan hal-hal yang baik. Artinya mengkomunikasikan dengan pihak penyelenggara gereja supaya evaluasi tiap tahunnya agar penyelenggaraannya akan lebih baik dalam rangka supaya umat yang beribadah itu merasa aman dan nyaman. Itu tanggung jawabnya semua umat itu sendiri dan Forkopimda, Pak Kapolres dan Pak Dandim selaku tanggung jawab keamanan. Pemerintah kota memfasilitasi itu semua. Maka hal ini kita lakukan lebih awal dari tahun-tahun yang sebelumnya karena supaya memberi perasaan aman oleh teman-teman umat Nasrani. Karena ada kemarin sempat ada teror ya? Oh enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungan. Ini bagian dari evaluasinya teman-teman Forkopimda saja. Kita awali sampai Pak Wali pada kita karena Pak Wali hari ini ke provinsi, nanti kita sampai setengah 12 harus ke provinsi juga karena ada Forkopimda provinsi se-kabupaten kota seluruh tak titik merah nih Pak Kapolres dulu. Karena persiapannya di Pak Kapolres. Ya. Bagaimana Pak persiapan untuk pengamanan Natal? Baik, terima kasih. Jadi seperti kegiatan persiapan untuk Natal dan pengamanan Natal dan Tahun Baru, bahwa Polri menggelar operasi lilin yang kemarin kita perannya sudah kita berada di Semarang untuk rakor Linsek ya. Tapi untuk timelinenya sendiri akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 22 Desember ya, jadi 22 Desember nanti kita akan melangsungkan gelar pasukan, artinya dimulai ditandainya operasi lilin. Namun demikian hari ini kami bersama-sama dengan Pak Wakil Wali Kota, kemudian Pak Dandim, kita memastikan kesiapan gereja yang terutama gereja-gereja yang dengan jumlah jemaat yang besar ya, seperti pada saat ini kita berada di gereja ini informasinya jemaat sampai 3.000 pada misa tanggal 24. Nah ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, satu masalah pengamanan, yang kedua masalah
parkir para jemaat sehingga tidak karena langsung berhadapan dengan jalan raya. Harapan kita bahwa dengan dipersiapkan secara baik, tentunya kegiatan masyarakat yang lainnya tidak terganggu, jemaat pun yang akan datang dengan membawa kendaraan juga bisa terfasilitasi dengan baik. Itu. Kalau untuk pengamanan gereja, tentunya yang kita membagi menjadi gereja-gereja ini ya, ada klasifikasi gereja, artinya gereja dengan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Nah, prioritas ini adalah ditentukan dari 1, jumlah jemaahnya, yang kedua jumlah misanya. Nah, untuk itu pun juga kita personil ini kita juga bagi-bagi menjadi kekuatan-kekuatan yang berbeda. Seperti gereja-gereja dengan prioritas 1 itu satu gereja kita secara gabungan bisa sampai 20 personil ya. Ada yang 16 personil, ada yang 20 personil. Kita melihat bagaimana prioritas gereja tersebut dalam kategori apa. Kita prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 tadi bisa saya sampaikan. Jadi kalau di sini gabungan dari mulai kami Polri, TNI, ada dari Satpol PP dan seluruh stakeholder yang berkompeten, kita sampai 20 personil yang ada di dalam satu gereja dalam prioritas 1. Prioritas 2, prioritas 2 dan 3 seperti kita lihat misalnya prioritas 3 urgensinya mungkin terletak tidak di samping jalan raya persis. Nah, kita bisa kurangi. Prioritas 3 ini bisa kita tempuh dengan patroli. Jadi saat misa kan prioritas 3 itu klasifikasi kita jemaahnya sedikit, kemudian jumlah misanya pun hanya 1 kali misalnya seperti itu. Nah, kita skala prioritas, artinya di prioritas 3 itu kita bisa sambangi dengan kegiatan patroli. Nah, jumlahnya berapa ya kita nanti lihat urgensinya, kira-kira jemaahnya seberapa, apakah itu aksesnya tepat di jalan raya. Kalau aksesnya tepat di jalan raya, tentunya ada penambahan personil seperti untuk pengaturan lalu lintas dan lain sebagainya. Seperti itu. Personil tadi dari Polri aja? Tidak, dari gabungan. Ya, ada yang 24 personil, ada yang 20 personil. Kita melihat bagaimana kondisi saat. Tapi artinya dalam prioritas 1, gereja-gereja dalam prioritas 1 sejumlah itu. Ya. Total ada berapa? Total apa? Total untuk gerejanya? Iya. Total untuk gereja yang ada di Surakarta ini prioritas 1 itu ada 16. Ulangi. Dari 200 sebenarnya 200. Pastikan dulu tidak salah datanya. Kalau untuk prioritas 1 itu ada 16 gereja. Kemudian prioritas 2 itu ada 22 gereja, selebihnya itu prioritas 3 ya. Artinya dari total secara keseluruhan itu 243 gereja. Saya sampaikan 16 gereja itu prioritas 1, 22 gereja prioritas 2, selebihnya 208 gereja itu prioritas 3. Artinya banyak gereja-gereja yang kecil, yang jumlah jemaahnya juga tidak banyak, misanya juga sehari hanya sekali. Nah, ini nanti kita membagi kekuatan untuk patroli dalam pelaksanaan. Namun untuk prioritas 1 dan 2 itu stay, anggotanya ada di gereja masing-masing bekerja sama dengan pengamanan dalam untuk pengamanan kegiatan misa, gitu ya. Kalau total jumlah personel pengamanan yang bisa disiagakan? Disiagakan sejak waktu operasi, maksudnya. Nah, untuk jumlah personil secara keseluruhan itu ada totalnya adalah 1018 personil. Itu gabungan seluruhnya ya, 1018 personil. Artinya angka itu bisa bertambah. Seperti kemarin beberapa waktu pengamanan kemarin, kegiatan-kegiatan kemarin bertambah, kita melihat dinamikanya seperti apa. Ya, mungkin ada penambahan personil yang mungkin sifatnya pengaturan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, ini bisa bertambah, tapi secara surat perintah ada 1018 yang ada dengan gabungan dengan instansi yang lain. Kalau antisipasi untuk teror kan Kapolri juga himbauan. Iya, tentunya sama. Jadi proses sterilisasi, jadi tahapan-tahapan pengamanan sebelum misa itu kita jalani. Proses sterilisasi gereja sebelum jemaah menggunakan itu tetap ada kita. Sekali lagi sifatnya skala prioritas ya. Karena oleh sebab itu pola-pola pengamanan ini juga kita bekerja sama dengan pengamanan dalam gereja, artinya petugas-petugas gereja yang bisa mengenali jemaahnya. Kemudian himbauan-himbauan untuk tidak membawa tas dan lain sebagainya sudah kita sampaikan, kita sosialisasikan ke para pengurus gereja, sehingga pengurus gereja pun sudah memahami dan menyampaikan kepada jemaahnya. Artinya membawa barang seperlunya sehingga tidak menyulitkan
tidak menghambat petugas dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan saat sebelum jemaah. Untuk Masuk. prioritas apakah Ya. ada pengetatan dan misalnya pemeriksaan barang sebelum masuk? Sebenarnya kalau untuk perlakuan itu seluruhnya sama ya, artinya memang dari himbauan itu nanti kita cek pelaksanaan lapangan. Jika memang masih ada yang membawa tas yang sifatnya besar, ya tetap barang bawaan ke dalam tentu kita periksa. Artinya petugas-petugas pengamanan dalam pun juga bersama dengan kami, Polri dan TNI dan stakeholder lainnya melaksanakan pemeriksaan itu untuk demi keamanan dan kenyamanan bersama. Anjing K9 juga di Ya, K9 sebagai prosedur dalam sterilisasi kita gunakan juga. menjaga apapun. Apalagi ini kan posisinya paling titik pusatnya, titik pusat.